Kemudian next. Nah, kedudukan Mahkamah Konstitusi, Pak. Nah, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negatif legislator tadi yang pembatal undang-undang sebenarnya sudah dijelaskan secara tegas dalam pasal 57 2A Undang-Undang MK tahun 2011 Undang-Undang 68. Di situ sudah jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh membuat perintah kepada pembuat undang-undang, kemudian ada rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, akan tetapi Ibu, norma ini pasal 572A ini sudah dilakukan pengujian di MK, kemudian dibatalkan oleh MK sehingga tidak ada lagi aturan yang membatasi MK ini tidak boleh bertindak sebagai positive legislator. Yes, MK mengadili undang-undang tentang MK sendiri. Nah, karena itu sudah dinyatakan inkonstitusional, maka terjadi kekosongan hukum. Sehingga setelah putusan ini saya baru nemu data dari 2012 sampai 2022 itu. Jadi total ada 1.220 putusan MK, di mana 190 putusan itu mengabulkan. Nah, dari putusan yang mengabulkan itu rinciannya 107 itu sifatnya positif legislator atau menambahkan norma baru, dan 91 putusan sifatnya negatif legislator. Nah, apabila dipresentasikan itu positif legislator itu cenderung mendominasi, Bu. Sehingga di sini terjadi pergeseran peran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Nah, karena permasalahan itulah saya mengambil tesis dan akan meneliti lebih lanjut terkait dengan reformulasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan harapan nantinya temuan saya ini bisa dijadikan rekomendasi atas permasalahan dan dinamika dalam ketatanegaraan Indonesia. Karena perdebatan mengenai MK ini boleh bertindak positif atau tidak ini sangat kental dilakukan bahkan oleh para hakim MK sendiri, misalnya Prof. Jimli, Prof. Mahfud, Suhartoyo dan sebagainya sudah sering kali berdebat mengenai sebenarnya MK ini boleh nggak positif atau negatif. Kalau Prof. Mahfud mengatakan tidak boleh. Dia boleh bertindak positif legislator dengan catatan satu, dalam keadaan mendesak, dua, ditujukan untuk keadilan yang substantif. Karena kalau tidak dilakukan demikian, yang terjadi seperti putusannya Gibran yang mengubah batas syarat undang-undang, batas syarat presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang pemilu. Nah, inilah karena isu hukum ini, dari kekosongan hukum inilah saya ingin tertarik lebih lanjut mengenai membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian next, Pak. Nah, ini ada dua rumusan masalah saya nanti yang akan berhubungan dengan teori saya. Pertama adalah bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian, kemudian bagaimana reformulasi kewenangan. Langsung, Pak. Ini bukan medpen soalnya. Langsung ke teori. Nah, untuk menjawab rumusan masalah pertama, Ibu, di sini saya menggunakan teori kewenangan terutama. Sudah jelas karena dari judulnya sudah kelihatan. Saya di sini pakai teorinya Van Wyk sama William Constable yang mengatakan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang bersumber dari peraturan undangan dan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Sebenarnya kan kewenangan ada tiga. Kemudian ada kewenangan atribusi langsung dari undang-undang, kemudian kewenangan delegasi dari satu organ ke organ lain, sama kewenangan mandat yaitu izin dari organ lain. Nah, teori kewenangan ini rencananya saya dukung dengan asas dalam hukum tata negara yang bunyinya itu, ini nggak ada di ini, belum saya masukkan. Attributo non est potestas non est, artinya apabila lembaga negara itu tidak diberikan atribusi kewenangan, maka sejatinya lembaga negara tersebut tidak berwenang untuk melakukannya. Itu teori yang mendukung, asas yang akan mendukung teori kewenangan. Ini nanti saya gunakan untuk menjawab rumusan masalah satu. Kemudian next, Pak. Nice. Di sini yang kedua, di rumusan masalah satu, tetap saya menggunakan teori pembagian kekuasaan. Saya tidak menggunakan pemisahan kekuasaan. Kalau pemisahan kekuasaan kan artinya kalau legislatif saja, eksekutif saja, kalau yudikatif saja. Itu teorinya Montesquieu. Di sini saya pakai teori yang dikembangkan dari pemisahan kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan yang dicetuskan oleh Jimil Asidik, yaitu pembagian kekuasaan di mana meskipun sudah dibagi lembaga pembagian kekuasaan ini sudah dibagi kewenangan sendiri, tapi masih ada check and balances di antara lembaga tersebut. Nantinya ini saya gunakan untuk menjawab rumusan masalah satu saja. Karena tadi terjadi pergeseran peran, maka pembagian kekuasaan ini harus dikuatkan lagi dalam reformulasi kewenangan MK yang baru. Itu untuk menjawab teori rumusan masalah satu. Kemudian rumusan masalah dua. Di sini karena saya ingin mereformulasikan nanti bagaimana sebaiknya kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, maka di sini
saya menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbud, di mana asas kepastian hukum merupakan istilahnya salah satu fundamental agar norma itu dirumuskan secara jelas, konsisten, dan dapat berpesiki, sehingga memberikan kepastian hukum. Karena sejauh ini belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur batas rambu-rambu MK ini boleh bertindak positif atau negatif, ini belum ada, maka kepastian hukumnya belum nggak bisa didapatkan itu loh. Oleh karena itu saya menggunakan teori kepastian hukum. Kemudian yang kedua, nah di sini iya check and balance. Ini masih ada sangkutannya sama teori yang pertama. Ini hanya bentuk pengembangannya saja. Di sini karena terjadi pergeseran peran, maka secara nggak langsung check and balance di sistem ketatanegaraan Indonesia itu jadi tidak seimbang. Karena begini, pada tahun 2024 itu sebelum ada putusan yang pemain MK itu, kalau nggak salah itu Pak Anwar Usman pada saat itu sebagai ketua MK itu sowan Ibu ke DPR sama Presiden. Beliau mengeluhkan karena selama ini pemerintah dan DPR sebagai adresat atau pelaksana putusan itu banyak tidak melaksanakan putusan MK. Hanya dari 107 putusan MK yang sifatnya positif legislator tadi itu hanya 15% yang bisa dilaksanakan oleh pelaksana putusan. Karena Presiden sama DPR juga begini Bu, jadi karena Presiden dan DPR sendiri sebenarnya belum paham mengenai konsep putusan positif sama negatif legislator ini. Yes. Dan sejauh ini Bu, putusan Mahkamah Konstitusi itu memang kan sifatnya final dan mengikat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya itu dibagi lagi menjadi dua. Jadi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya itu self-executing atau langsung bisa dilaksanakan. Itu putusan yang biasanya bercorak yang menyatakan bertentangan dengan undang-undang tanpa ada rumusan norma baru. Itu. Mas Abdurrahim, tolong dimatikan. Nah, yang Mas Rohim, tolong mic-nya Mas. Nah, oh ya, ya. Iya. Jadi permasalahannya itu dalam pelaksanaannya putusan MK itu dibagi dua lagi. Jadi nggak bisa langsung serta-merta dilaksanakan. Ada yang sifatnya self-executing yang bisa dieksekusi, dan ada sifat yang non self-executing. Itu tidak bisa dieksekusi secara langsung karena ada muatan rumusan norma baru, sehingga ketika terjadi putusan positif legislator itu konsekuensi logisnya adalah pemerintah dan DPR itu membuat atau merumuskan norma itu dalam bentuk peraturan turunannya tuh. Misalnya peraturan pemerintah, dan ini menjadi perdebatan di MK ketika sidang PHPU Pilpres kemarin. Karena setelah putusan Gibran, putusan nomor 90 itu, sebenarnya PKPU-nya itu belum memberikan syarat bahwasanya syarat presiden itu boleh di bawah usia 40 tahun. Iya. Menurut saudara, nanti dengan adanya analisis kemenangan ya, dari Mahkamah Konstitusi, coba Anda telusuri dengan adanya putusan MK terkait dengan Gibran, itu gimana sih letak problemnya? Yes. Jadi letak problemnya itu pertama dari permohonannya itu terlebih dahulu. Jadi putusannya Gibran ini itu bukan putusan yang tidak saling berhubungan gitu. Jadi sebelum ada putusan Gibran ini, pasal 197 atau berapa, itu sudah dilakukan beberapa kali pengujian Ibu. Dan semua pengujian sebelum ada putusan Gibran itu menyatakan menolak dengan alasan bahwasanya syarat presiden itu adalah open legal policy atau kebijakan pembuat undang-undang, sehingga ketika norma open legal policy itu diuji, ketika tidak ada pelanggaran etika dalam pembuatannya, kemudian rumusannya masih tidak menyimpang, sebenarnya kalau pakai pendapat MK sendiri itu nggak boleh dirubah. Akan tetapi kan ketika putusan 90 tiba-tiba berubah, kemudian dikabulkan. Yes, yang MK sendiri, sehingga putusan itu menjadi putusan kontroversial. Tidak hanya di situ Ibu. Jadi pada waktu putusan itu dilaksanakan itu sebenarnya putusannya belum dituangkan dalam PKPU, sehingga di PKPU yang awal itu yang ketika Prabowo sama Gibran mendaftar itu peraturannya masih belum berubah. Nah, itu menjadi perdebatan di MK, apakah sebenarnya syarat pendaftaran Gibran itu sah atau tidak sah. Oh, tidak sah Ibu. Karena saya konsekuensi logisnya. Iya, saya dasar teori kan Bu saya. Jadi positif legislatur harus benar-benar dilaksanakan dulu, ada peraturannya sehingga nanti bisa dilaksanakan.
Nah, nah itu pasti muatan politiknya lebih kental. Iya, tidak bisa berkutik, Ibu. Sama juga. Iya, itu memang iya, dan itu memang terjadi tebang pilih putusan Bu akibatnya karena selama ini nggak ada aturan yang membatasi atau aturan pelaksanaannya. Nah, jadi ketika putusan Gibran ini kenapa kok DPR sama Presiden itu diem dan langsung melaksanakan putusannya? Wah ini kami taat konstitusi. Tapi ketika ada putusan yang menguji istilahnya pasal bisa digugat ya. Jadi gini Bu, kan putusan MK ini gara-gara praktik positif legislator ini kan macam-macam sekarang. Ada putusan yang sifatnya langsung inkonstitusional, kemudian ada sifat putusan yang bersyarat, konstitusional bersyarat sama inkonstitusional bersyarat. Nah, jadi putusan yang sifatnya inkonstitusional bersyarat itu menurut beberapa pendapat hakim konstitusi itu masih bisa dilakukan pengujian lagi. Ya, iya. Kalau normanya bisa diuji lagi, Bu. Tapi kalau Gibrannya iya, putusannya nggak bisa. Jadi nanti di pengujian yang baru. Nah, ini juga masukan dari beberapa ahli hukum tata negara, misalnya Dr. Martitah, Bu ya. Di bukunya Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dari Negatif ke Positif, beliau menganjurkan bahwasanya ketika Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan putusan positif legislator, harusnya rumusan normanya itu hanya bisa satu kali untuk dilaksanakan. Sehingga ketika sudah dilakukan putusan itu MPR sama DPR itu seharusnya melakukan pembahasan gitu loh. Tapi kan membuat undang-undang kan tidak semudah ya ada waktu. Nah, itulah kenapa saya ingin mengangkat skripsi ini kayak menarik ini. Iya. Iya. Ya inilah. Kalau kata Profesor Mahfud MD waktu kuliah di sini kan saya masih ingat. Ya yang harus diperbaiki sebenarnya etika politiknya, bukan cuma hukumnya saja. Wah, itu saya. Dia lihat buku judul buku etika politik. Oh, dia nyindir. Emang setebal itu kan materi etika politik. Emang politik punya etika itu dosen dari Australia dulu 15 tahun yang lalu. Mempertanyakan. Lihat buku kita etika politik. Emang politik punya etika dia bilang gitu. Saya sekarang baru jadi saya sebagai apa ya dosen juga nggak bisa ngomong kayak gitu. Iya, Ibu. Saya ingin jawaban dari Di Agung dalam kasus apa kewenangan itu nanti akan Anda ungkapkan kan ada. Iya. Saya studi putusan ada beberapa putusan, Bu. Yang paling saya soroti itu putusan terkait dengan putusannya Gibran sama putusan Mahkamah Konstitusi itu yang merubah masa jabatan KPK yang dari 4 tahun menjadi 5 tahun sama beberapa putusan lagi itu saya masih riset. Saya belum ingat, Bu. Iya, Gibran. Dan bukan kita nggak ngomongkan politik, iya. Kita nggak bela siapa-siapa, tapi akademisi kita harus meluruskan. Iya, meluruskan. Ini loh yang sebenarnya seharusnya seperti ini. Yes. Saya bisa memahami kok sebenarnya beberapa hakim MK dan itu dituangkan dalam PMK sebenarnya. Putus Mahkamah Konstitusi sebenarnya bisa bertindak progresif, kasarannya seperti itu, seperti teorinya Pak Laude. Akan tapi itu ada kriteria yang harus dipenuhi. Kalau menurut pendapat MK itu misalnya dalam keadaan mendesak, kemudian apabila diputus nah iya, kemudian kalau diputus nanti menimbulkan kekosongan hukum, maka MK gak apa-apa lah meneruskan norma baru sebagai norma pengganti sementara. Kemudian yang ketiga itu, putusan itu harus berdasarkan keadilan yang substantif. Nah itu juga. Iya, itu belum dirumuskan secara jelas. Makanya saya kayak agak tertarik lagi nih membahas. Karena nanti saya juga pakai pendapat konseptual, pakai pendekatan konseptual tersebut, sehingga dari reformulasi saya nanti semoga lah pembentuk undang-undang. Daripada judul yang Anda pilih nanti itu ditanyakan. Iya, pasti. Iya, saya tuangkan nanti, Bu. Dan itu saya masih belum ya, kan ya masih kerangka saja.
Iya. Iya. Untuk teman-teman yang lainnya bisa membaca. Yes. Dan saya minta nanti kan bisa diupload di grup juga. Kenapa diupload di grup sebelum diupload di siaran? Teman-teman yang lain yang tidak belajar tentang teori kewenangan menjadi tahu. Terus yang ngomongkan penegakan teori penegakan hukum yang tidak membahas itu dia jadi tahu. Jadi nanti saya akan sarankan teman-teman sebelum mengupload ke UAS, tugasnya diupload di grup. Apa maksudnya? Untuk sharing knowledge-nya. Seperti Pak Muhammad kan perlu tahu ini juga. Yang lainnya, nah itu tujuannya seperti itu. Jadi tidak harus semuanya mahasiswa belajar semua teori. Cukup dari teman-teman itu sharingnya. Nah, itu ide saya. Iya. Iya itu bagus, itu saya setuju. Berarti nanti kalau UAS itu dikerucutkan saja, Bu. Saya kasus apa? Ya, pakai teori apa? Sederhana. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari Pak Laude. Pak Laude itu juga pemerhati MK, saya lihat. Iya. Pak Laude. Oh, beliau perjalanan ke Malang, Bu. Dari Surabaya. Mungkin Pak Muhammad juga pemerhati putusan MK, terutama yang putusan Gibran. Oh iya Pak Laude, saya kira perjalanan ke Malang. Iya Pak, monggo. Iya Pak, monggo. Jadi ini Pak, Bapak kan tadi memang ada persoalan pada negatif legislator. Negatif sama positif legislator Pak Laude. Negatif legislator. Nah, negatif legislator itu sebenarnya kan kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu kan selalu ada pertimbangannya, artinya tidak Iya. Saya pikir Indonesia itu kan sekarang bukan lagi menganut memang tegas politik, tapi tidak murni. Kita ada semacam pendistribusian. Iya, pembagian kekuasaan Pak Laude. Masing-masing kekuasaan itu bisa membentuk aturan gitu kan. Nah, terkait putusan ini negatif legislator ini itu sebenarnya boleh nggak sih gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu setelah putusan itu apakah putusan itu harus diundangkan dulu baru dilaksanakan atau bisa dilaksanakan langsung Pak? Oke, Pak. Ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia presiden tadi. Betul. Oke. Nah itu apakah dia kemudian DPR itu membuat regulasi dulu atau presiden itu membuat regulasi dulu atau ini Pak atau dia langsung bisa dilaksanakan? Mungkin itu aja. Yes. Jadi begini Pak Laude, perdebatan terkait dengan putusan yang negatif positif itu dituangkan langsung oleh mantan hakim MK sendiri, yaitu Profesor Mahfud MD dalam bukunya Konstitusi dalam Kontroversi Isu. Di situ beliau menyatakan bahwasanya Mahkamah Konstitusi itu dalam membuat putusan itu ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah terkait dengan batas kewenangannya, karena desain awal dibentuknya Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya memang sebatas melakukan pengujian gitu. Jadi check and balances Mahkamah Konstitusi sebenarnya dia ingin memastikan bahwasanya produk legislasi yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang itu konstitusional apa tidak gitu Pak Laude, konsep awalnya. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian memang terjadi pergeseran peran. Nah, yang jadi masalah Pak Laude, pergeseran peran ini memang belum diatur secara lebih spesifik seperti itu. Sehingga dalam pelaksanaan itu timbul permasalahan. Nah, saya itu menemukan jurnal namanya Jurnal Positif Legislator B Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi. Di situ dikatakan bahwasanya memang dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dalam tindak lanjut putusannya itu ada dua macam Pak Laude. Yang pertama adalah putusan yang sifatnya self-executing. Ini putusan yang menyatakan norma yang diuji itu benar-benar batal, nggak ada rumusan norma baru seperti itu Pak Laude. Sehingga ketika ada model putusan seperti itu, adresat putusan dalam hal ini adalah DPR sama Presiden, itu tidak perlu membuat rumusan normanya lagi, tidak perlu menuangkan dalam peraturan turunan dan sebagainya, cukup dimuat dalam lembaran negara. Itu yang negatif. Kemudian putusan yang sifatnya non self executing, yaitu putusan yang tidak bisa serta-merta hanya dituangkan dalam lembaran negara, akan tapi karena putusan itu merumuskan norma baru,
harusnya putusan tersebut benar-benar dituangkan dalam peraturan turunan atau peraturan sejenisnya, sehingga nanti putusan ini bisa dilaksanakan. Karena saya punya data Pak Laude di jurnal tersebut, mayoritas putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya positif ini banyak yang tidak dilanjutkan ya terjadi karena beberapa persoalan. Yang pertama memang satu, tidak ada aturan yang menyatakan pembentuk undang-undang itu ketika melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang di luar yang diatur dalam undang-undang itu bisa dilaksanakan atau enggak. Karena di pasal 10 ayat 2 kalau nggak salah Pak Laude, di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu putusan yang dilaksanakan MK itu yang menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu jadi permasalahan juga. Kemudian terkait dengan apakah memang harus dilaksanakan oleh peraturan turunan oleh pembentuk undang-undang itu memang harus Pak Laude. Karena nanti yang dikhawatirkan nanti seperti yang diperdebatkan pada PHPU tadi, seperti putusan yang membatalkan batas usia capres dan cawapres itu kan terjadi perdebatan karena pada saat putusan itu dilakukan belum dilakukan perubahan PKPU, tetapi pada saat itu Mr. Gibran kalau nggak salah sudah mendaftar, Mr. Gibran sudah mendaftar sebagai calon gitu loh. Nah, itu dipermasalahkan ketika sidang MK, walaupun pada saat itu permohonan dari kubunya Mas Anies itu tidak dikabulkan oleh MK. Tetapi di situ ada ahli dari kubunya pihak terkait dari Pak Prabowo, siapa saya lupanya, Mas. Beliau menyatakan bahwasanya sebenarnya dalam ini ahli loh Pak Alade ya, pendapat ahli. Beliau menyatakan sebenarnya putusan MK itu maupun negatif ataupun positif itu karena sifatnya final dan mereka itu harusnya ketika diputus ya harus langsung dilaksanakan. Akan tapi pendapat ahli tersebut ditegur oleh salah satu hakim MK yaitu Bapak Soehartoyo sama Bapak yang sebelumnya Bapak Soehartoyo yang sebelumnya Bapak Anwar Usman itu siapa Pak yang jadi ketua itu? Pak Arif Hidayat. Nah, beliau mengatakan tetap saja putusan mahkamah itu ada dua macam yang sifatnya self executing sama non self executing. Seperti itu perdebatannya Pak Laude. Oke, aku juga mau tanya. Ya. Ya, Pak Laude. Terima kasih, Mas. Ya. Ketika ini ada pendapat dari para pakar di bidang ATM, ya. Yang awalnya kan hanya memutus saja batal atau tidak. Sekarang kan ada perkembangan. Iya. Oke, para pendapat di Indonesia kan ada yang benar-benar masuk politik, ada yang memang sebagai akademisi murni. Iya. Pertanyaan saya, sudahkah pernah membuat kajian perbandingan terkait kewenangan MK? Oh iya. Di luar negeri ada nggak? Kalau sebenarnya begini, Bu. Kenapa pasal aturan di Iya, ini saya jelaskan dulu. Jadi dulu tuh kenapa Mahkamah Konstitusi itu membatalkan ini itu karena sejarahnya itu ternyata di awal sejarah konsep judicial review itu kan lahir karena di Mahkamah Agung Amerika Serikat saat itu terjadi gugatan. Sebenarnya MA itu nggak berwenang untuk mengadili undang-undang, tapi kemudian undang-undang dibatalkan. Nah, sejarah tersebut ditafsirkan MK sebagai tindakan yang progresif sehingga MK itu sebenarnya boleh bertindak. Ya, itu harus kembali ke sejarah, melakukan perbandingan yes. Negara yang itu mestinya Nah, ketika saya perbandingan itu kalau nggak salah di Mahkamah Konstitusi Jerman sama Korea Selatan itu juga memberlakukan positif legislator, tapi ada kriterianya, Bu. Dia boleh apa batasnya? Ya, masih belum ada. Sudah jalan. Karena itulah terjadi permasalahan tadi. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan. Bahkan sampai iya, Pak. Saya juga kan penelitian saya juga dulu kan masalah putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif. Iya. Nah, itu sebenarnya pada saat itu kan ketika waktu itu saya fokusnya di pemilikan. Iya. Kita melakukan putusan di luar itu karena memang ada sistem yang salah. Jadi istilahnya itu bagaimana kita mau hanya menghitung sementara prosesnya itu ada di luar. Iya, siap. Maka kemudian SM itu mungkin untuk pertimbangannya kemudian kenapa harus mengambil kebijakan-kebijakan misalnya semacam negatif legislatif. Ini sudah ngomongkan jauh loh, kamu ngomongkan legislatif. Saya masuk, tapi jangan menggunakan pendekatan normal. Iya. Sejarah. Perbandingan. Sejarah bagaimana putusan
MK di luar negeri itu gimana sih sejarahnya? Ya. Nah di sini gimana kan dibandingkan? Berarti Iya. nanti Anda bisa memberikan analisa lagi ini. Iya, sama Pak Supri disarankan pakai pendekatan multidisipliner bahkan. Kamu kalau bisa pakai pendekatan multidisipliner ya. Sekarang kita pakai pendekatan 3-2. Iya. Nanti di disertasi baru dengan menggunakan 5 pendekatan. Iya. Iya, Pak. Saya tertarik dengan yang diteorikan Agung tentang teori kepastian hukum tadi ya. Iya. Saya pernah mendengar statement bahwa sebuah putusan itu semakin berkepastian hukum itu semakin tidak adil. Iya. Dan sebaliknya juga timbul paradoks. Semakin adil, semakin tidak berkepastian hukum. Iya. Katanya ya. Memancing perdebatan beneran ya. Ya, betul loh Mas Agus. Iya, betul. Kalau dikaitkan dengan putusan 90 ya. Iya. Tentang kalau usia Batas usia. Cawapres yang sampai Gibran bisa mendaftar. Menurut pandangan Mas Agung itu bagaimana putusan 90 ini? Lebih ke apa? Lebih ke berkepastian hukum, condong ke berkepastian hukum, apa lebih ke berkeadilan? Nah, ini kalau menurut perspektifnya Mas Agung itu berapa persen ke kepastian hukum, berapa persen ke berkeadilan? Iya. Ya, terima kasih. Baik, Pak Laude, terima kasih tadi masukannya bagus. Nah, tadi Pak Laude pakai acuan sengketa PH Pilkada, di mana pada saat itu MK ini melakukan tindakan progresif, karena tidak mungkin kan kalau sengketa PHPU maupun Pilkada itu hanya mengadilinya sifatnya hitung-hitungan dari C1 masing-masing TPS. Oleh karena itu, ketika terjadi kecurangan secara TSM, maka pada saat itu Mahkamah Konstitusi mengambil tindakan progresif dan membatalkan hasil pemilu kada tersebut dan memerintahkan pemilihan ulang kalau nggak salah. Seperti itu Pak Laude ya? Iya, belum sih. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya Pak Muhammad, cara kita menilai putusan itu kita bisa melihat langsung dari pertimbangan putusannya. Di pertimbangan putusan 90 kan sudah jelas. Beberapa hakim yang melakukan dissenting itu menuangkan kekecewaannya terhadap mahkamah pada saat itu karena kok di putusan yang sebelumnya terkait dengan norma pengujian yang sama kok MK ini berpendaratnya open legal policy sehingga MK itu tidak mau berubah substansi normanya itu loh yang diminta. Kok tiba-tiba di putusan 90 ini kemudian Mahkamah Konstitusi berpendapat lain kemudian mengabulkan putusan Gibran. Kalau kita lihat dari pertimbangan tersebut sebenarnya putusan ini juga tidak memberikan kepastian hukum, juga nggak adil. Karena mincela-mincil gitu istilahnya. Kalau menurut perspektif saya loh ya, ini perspektif saya. Kalau putusan Gibran apakah berkepastian hukum atau berkeadilan, dua-duanya tidak terpenuhi. Kecuali bagi Mr. Gibran sendiri itu pasti terpenuhi. Karena dia bisa nyalon jadi wakil presiden. Sama pendukung-pendukungnya juga. Itu memuat keadilan. Nah, kaitannya dengan paradoks tadi, berarti kalau di tengah-tengah ini balance. Iya, makanya itu saya ingin mereformulasikan bagaimana kewenangan ini supaya diatur lebih lanjut itu, Pak. Itu nanti tesis saya seperti itu. Ya, enggak kan kita mengkaji paradoks. Berarti ya. Kalau antara tidak adil dengan berkepastian, berarti itu di tengah sudah balance berarti. Berarti kan sudah balance. Tadi kalau pernyataan saya itu kan semakin berkepastian hukum, kan semakin tidak adil hukum itu sebetulnya. Ya. Paradoksnya semakin adil, semakin tidak berkepastian hukum. Berarti kalau putusan Gibran ini sudah di tengah-tengah, ya tidak lanjut katanya. Tapi sebetulnya ini secara kalau ada di tengah itu kan balance. Begini Pak. Ya, gimana? Dari awal Anda bicara kalimat yang awal aja saya sudah bengong. Ya. Oh itu asas Bu dalam hukum. Sumum ius, summa iunera, summa lex, summa crack. Ya. Yang di awal semakin berkepastian hukum semakin nggak adil. Tidak adil. Semakin tidak adil. Semakin adil, semakin tidak berkepastian hukum. Kan paradoks. Ya, kan paham maksudnya. Itu itu dua hal yang berbeda. Ya. Kita ngomongkan kepastian hukum berarti tidak ada aturannya. Dulu Pak, jelas nggak adil. Ya Pak. Iya. Kalau kita bicara kepastian hukum berarti putusan itu berdasarkan norma.
kepastian hukum berdasarkan norma. Ada norma. Ada. Tapi kalau Putusan Gibran itu tidak pasti juga tidak adil, Pak, karena mencela-mencela. perspektif adil tiap orang beda-beda. Nah, Iya, bukan tiap orang. Kalau tiap orang 1.000 sampai 2.000 Iya. kita boleh. Kita harus menuju pada norma. Iya. Karena paradigma kita ilmu hukum adalah normatif tadi. Itu memang ada asasnya, Pak. Sumum ius, summa iunira, summa lex, summa crac. Kepastian hukum yang tertinggi adalah bentuk ketidakadilan yang tertinggi. Itu ada memang asasnya. Oh iya ya. Jadi ketika hakim ini hanya menjadi mulut undang-undang, maka keadilan pasti tidak akan tercapai. Misalnya 362 KUHP, barang siapa mengambil barang ancaman pidananya 5 tahun. Tetapi ketika yang melakukan itu adalah nenek Mirna yang sudah tua, ketika itu pilihannya kepastian hukum, maka nggak adil. Akan tetapi di sini kepastian hukum dipinggirkan, sehingga nenek Mirna dihukum percobaan saja. Itu maksud konsep penerapannya dalam praktiknya. Saya mau bertanya. Oke, Pak Sur, ditekna kuwi. Oke, Pak. Iya. Yes, Pak. Untuk melihat atau mengkaji dari perspektif yang dimaksud tadi, apa yang menjadi landasan sampean bisa berpendapat? Saya pakai acuan perbandingan putusan, Pak. Jadi norm pasal 129Q kalau nggak salah, itu beberapa kali diuji secara berbarengan, Pak. Tapi putusan di sebelum-sebelumnya itu mengatakan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan ini dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena sifat norma yang diuji adalah open legal policy atau kebijakan pembentuk undang-undang. Sehingga ketika norma tersebut open legal policy, Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak berwenang untuk merubah normanya. Tapi kemudian di putusan 90 ini, Mahkamah Konstitusi tiba-tiba berpendapat lain dan menyatakan norma ini kemudian dibatalkan dan memberikan kesempatan bagi para golongan pemuda yang usianya di bawah 40 tahun yang pernah terpilih sebagai kepala daerah yang dipilih secara langsung itu bisa dipertimbangkan gitu loh MK, supaya untuk memenuhi keadilan bagi anak muda. Nah, ini tiba-tiba berubah, Pak. Di pertimbangan sebelumnya Mahkamah Konstitusi pendapatnya, oh ini nggak bisa, ini kebijakan membentuk. Kok tiba-tiba di putusan 90? Iya. Iya. Kita kan bicara ini kan tidak mungkin suatu persoalan yang sama, mungkin Mas Rio juga tahu lah. Ada narkoba juga sama. Iya, iya. Iya. Kan memang kemerdekaan hakim ini kan dilindungi. Iya. Independen. Karena itu berbicara pada konteks itu, adakah acuan lain selain itu sehingga membuat paradigma atau pandangan kita itu lebih luas selain perbandingan perkara tadi? Kalau saya lihat dari pertimbangan hukumnya juga, Pak, kan ada dissenting opinion di situ, di mana ada kalau nggak salah 3 hakim konstitusi itu sudah menuangkan dalam pertimbangannya dan menyatakan kekecewaannya kenapa Mahkamah Konstitusi tiba-tiba bertindak berubah, padahal di putusan sebelumnya tetap, Pak, berkaitan dengan putusan segala, Mahkamah Konstitusi kok menolak, kok tiba-tiba di putusan 90 ini tiba-tiba mengabulkan. Nah, iya itu. Terus kemudian, Pak, ini sudah juga dinyatakan dalam sidang kode etik juga pada saat itu memang. Iya, tapi kan bagi kami pelaku hukum itu kan bukan suatu hal yang pasti. Iya. Dibolehkan setiap hakim memiliki pandangan karena pengetahuannya. Karena ini Iya, iya. Dari hasil ilmiah itu dituangkan dalam sebuah pertimbangan. Persoalan mereka sependapat atau tidak sependapat, karena aturan mainnya cara memutus suatu perkara siapa yang suaranya terbanyak, dia yang harus dimenangkan, yang sedikit menjadi perbandingan tadi. Iya, ya, Pak. Namun di dalam perbandingan hukum, apakah ada sesuatu yang eksplisit sehingga membuat pandangan, artinya secara hukum bahwa yang kalah suara tadi pandangannya secara norma, secara aturan itu rasional? Halo adik sini. Halo. Comel sekali ya Allah. Jadi Ya Allah. logika dan perdebatan hukum itu bisa. Iya ya, Pak. Ya, saya jawab, Pak. Jadi letak perdebatannya ada, Pak Laude, pada rumusan open legal policy yang norma yang diuji tadi. Jadi Mahkamah Konstitusi kan dalam beberapa kali putusan kan sudah berpendapat kalau open legal policy itu
benar-benar murni haknya pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi itu tidak berwenang untuk merubahnya. Nah, karena norma ini sifatnya open legal policy, dalam beberapa putusan itu Mahkamah tetap konsisten, ini open legal policy. Tapi ketika putusan 90 itu dari awal proses itu memang sudah cacat, Pak. Bukan cuma MK saja yang apa istilahnya berubah pendapat dari open legal policy itu boleh atau tidak, tapi dari susunan hakimnya itu juga melanggar asas penemo judek in causa sua. Kalau nggak salah Pak Anwar Usman itu ada hubungan. Nah di perkara sebelumnya Pak Anwar ini nggak ikut mutus, Pak. Tapi di putusan 90 tiba-tiba beliau ikut mutus. Sekarang kalau Ya. anggaplah kita anggap bahwa hakim itu sangat dalam berpendapat. Yes. Ada nggak acuan-acuan lain bagaimana suatu putusan MK ini kan baik juga tingkat. Yes. Bisa nggak itu dianulir sehingga tidak berlaku? Nah, Ada nggak aturan lain? ya itu nggak ada, Pak. Itulah yang jadi permasalahan di dalam praktek itu, Pak. Iya, nah itu nanti saya mengatakan Ya. Oh. Donasi tapi betul nanti. Terima kasih Pak. Itu temuan saya nanti, Pak. Iya. 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 Pertanyaan ini terkait dengan pertanyaan itu yang apa bisa dianulir? Iya. Kan yang penting itu. Dianulir tapi dengan beberapa pertimbangan ya, kalau oke saja nggak apa-apa ya. Tapi ini kan sudah banyak macamnya. Nah, nanti coba dan Iya. tanya di sana. Ini menarik soalnya. Itu Prof. Jimli sama Prof. Mahfud mengatakan begini. Ini pendapatnya tetap iya. Iya. Ini hanya pendapat ahli, Pak ya. Beliau menyatakan kalau misalnya dalam membuat putusan MK itu kemudian terbukti melanggar kode etik, harusnya pembentuk undang-undang itu tidak melaksanakan. Itu pendapat ahli. Itu kan nggak punya kepastian hukum ya. Itu nggak punya kepastian, tapi itu pendapat para ahli. Jadi kalau rumusan secara normanya sampai sejauh ini belum ada upaya hukum atas putusan MK itu. Ya. Terima kasih. Pak Laude tadi kayaknya mau menanggapi. Iya, Pak. Waduh. Ini kan ini ya, dalam rangka menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Iya, Pak. Ini kan beberapa putusan misalnya tadi sudah disampaikan tidak dilaksanakan. Nah itu gimana ya cara ininya ya? Caranya biar Mahkamah Konstitusi itu bisa ini gitu. Karena beberapa putusan itu seperti tidak dilaksanakan. Iya, Pak. Kalau sejauh ini, Pak, langkah konkret yang dilakukan MK itu seperti yang dilakukan era kepemimpinannya Pak Anwar Usman itu beliau mengajak DPR pembentuk undang-undang bersama Presiden untuk duduk bersama dan membahas terkait dengan permasalahan eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu Prof. Anwar sebagai ketua itu menyatakan kekesalannya terhadap pembentuk undang-undang gitu, Pak. Kenapa kok putusan lembaga kami ini banyak tidak dilanjuti dalam berbagai pelaksanaan. Nah, ternyata di jurnal konstitusi yang judulnya Positif Legislator oleh Mahkamah Konstitusi itu ditemukan beberapa hal. Yang pertama, satu, memang putusan MK yang sifatnya positif ini kan memang sejak awal belum ada pengaturan yang mengatur lebih lanjut seperti yang dikatakan oleh Pak Ari tadi untuk lembaga pembentuk undang-undang ini melaksanakan. Kedua, memang dalam pelaksanaan putusan positif legislator itu memang harus dilaksanakan melalui beberapa aturan turunan. Nah, hanya ada beberapa aja putusan yang sifatnya positif itu dilaksanakan dalam berbagai aturan turunan. Itu, Pak. Sama tindak lanjut putusannya itu kan tidak bisa secara langsung, membutuhkan waktu untuk membuat regulasi baru terkait dengan tindak lanjut putusan MK. Nah, sampai sejauh ini menjadi perdebatan ketatanegaraan kita, Pak. Makanya saya tertarik lebih lanjut meneliti tentang ini. Itu Pak Laude. Kalau pertanyaan Mas Agung waktu semester 1 itu terkait apanya Mas Agung? Apakah sama dengan pertanyaan nanti di semester di S1, Pak ya? Sama S2 ini? Oh, agak beda, Pak. Kalau di S1 saya hanya judulnya kan cuma analisis yuridis kewenangan. Nah, cuma menganalisis kewenangan MK ini sebenarnya sebatas bertindak negatif gitu, Pak. Hasil temuannya seperti itu. Belum sampai perdebatan ini muncul ini, Pak. Hanya sebatas kajian. Itu aja. Nanti di S2 nanti baru. Itu, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin presentasi saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Bu Kadek, masukannya Pak Ari tadi, bagus. Pak Laude, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.